wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, para tamu undangan, para habaib, saudara dan saudari yang terutama yang saya banggakan dan saya hormati, ketua kita, pendiri Laskar Tangsel, Muhammad M. Rajao. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, Amin. dan bisa berguna buat kita semua. Amin. Tes 1, 2. acara ini agar bisa bermanfaat dan bisa juga menjadi contoh untuk yang lain di ranting-ranting yang ada di Tangsel, bahwa tujuan LTS ini ada untuk bisa berbakti dan bisa berbuat kesosialan bagi masyarakat. Amin. Jadi ini terus harus kita gemahkan dan kita takbirkan kegiatan-kegiatan ini. Tujuannya seperti itu, abangku dan saudaraku. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua DPRD Laskar Tangerang Selatan, yang alhamdulillah di malam yang mulia ini beliau jadi Saiful Hajat dalam rangka memperingati 1 Muharram. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, unsur ormas OKP yang alhamdulillah sudah ada berkumpul bersama kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini saya selaku pendiri Laskar Tangerang Selatan sangat berbahagia sekali karena seiring berjalannya Laskar Tangerang Selatan, hanya malam hari ini acara majelis taklim yang lebih meriah, bahkan ada Habib Lutfi juga. Semoga Laskar Tangerang Selatan yang memang kita dirikan seiring berjalannya pemerintahan Kota Tangerang Selatan betul-betul dapat menjadi jajaran yang mampu mempersatukan unsur elemen yang ada di Kota Tangerang Selatan dan menjadi pengawal program-program pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Laskar Tangerang Selatan ini adalah wadah pemersatu. Jadi memang ormas, tapi mereka multi sistem. Jadi tepat gunanya ya seperti ini. Jadi dukung ulama, kawal ulama, jaga ulama, bela ulama. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkitlah
Bangkitlah, satukan hati, khusyuk, lawan dia, berdarah, gema dan negara tercinta, murah harganya. Ayo hadir. Wahai prajurit, maju, takkan mundur, takkan mundur. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syari wahdahu la syari wahdahu la syari wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya yang diam aja nggak ikut bilang ba'dah Ahmadiyah. Nabinya orang India, engkongnya Amitabh Bachchan, buyutnya Norman Kamaru. Kalau kita udah jelas Nabi dan Rasul kita, bahkan salawatnya aja enak, sedap bin mantap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina. Mungkin kalau dia mau salawatnya bang beda dengan kita, karena mereka mengkultuskan, mensucikan nabinya orang India, bahkan salawatnya pun pakai bahasa India. Udah dengar belum? Udah dengar belum? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau aja apa mau banget? Mau aja apa mau banget? Salawatnya begini: muskurani ki wajatum gungunane ki wajatum jia jaena orbiyare. Enak apa kagak? Enak apa kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, alaikum bil ikhwani fa innahu udatun fi dunya wal akhirah. Ala tasma'una ilal qali ahli nar famalana minas syafi'ina wal sadiqin. Na'udzu billah summa na'udzu. Lutfi bin Muhammad Al-Haddad, kita doakan mudah-mudahan guru kita Al-Habib Lutfi bin Abdullah Al-Haddad senantiasa Allah berkahin ilmunya, panjang umurnya, sehat badannya, banyak duitnya, berkah rumah tangganya, keturunannya saleh-saleha. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan abang-abang kita yang paling gagah, paling ganteng, yang gagah-gagah dan ganteng-ganteng di atas panggung, lengkap dengan atribut kebesaran organisasinya. Ada pendiri Laskar Tangerang Selatan, Abang Haji Reja AO, alhamdulillah. Ada Abang TB Herudin selaku Ketua Umum Laskar Tangerang Selatan, alhamdulillah. Kita doakan abang-abang kita panjang umurnya, sehat badannya. Pandangan yang mengharu biru, membahagiakan bahkan membanggakan diri saya.
Kenapa? Hadir berkerumun kumpul menjadi satu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ada teman-teman dari Laskar Tangerang Selatan, ada abang-abang kita yang loreng oren yaitu pemuda Pancasila, ada yang awal saya dari Forum Betawi Rempuk, ada yang nyambung di depan tadi teman-teman Forgabi. Masing-masing organisasi punya yel-yel kebanggaannya. LTS, 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 Pancasila, 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 Betawi, Betawi, hebat. Teman-teman sekalian, ini pandangan yang mengharu biru, membahagiakan dan membanggakan kita selaku warga Tangerang Selatan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sudah sepantas dan seyogianya kita lintas ormas itu duduk berdampingan, duduk bersama-sama. Betul apa betul? Udah nggak zamannya antar ormas pada ribut berebut cegeran kondisian dan proyek di lapangan. Betul apa betul? Kalau masih bisa kita oleh sama-sama, kenapa tidak saudara-saudara? Abang-abang pemuda Pancasila dengerin. Abang-abang LTS dengerin. Abang-abang EP dengerin. Sebelum adanya ormas, sebelum adanya OKP, kita sudah jadi saudara, kita sudah jadi teman dan sahabat. Jangan karena berbeda atribut, berbeda ormas, kita saling tempur di lapangan, saudara-saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Tangerang Selatan, kampung halaman kita, Tangsel tempat kelahiran kita. Betul apa betul? Di sini ari-ari kita dipendem, di sini kita dilahirkan, bahkan di sini kita dikebumikan. Sepantas dan seyogianya kita yang menjaga stabilitas Tangerang Selatan, walaupun berbeda atribut, walaupun berbeda ormas, kita wajib menjaga keamanan di Tangerang Selatan. Betul? Abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ini kan kadang-kadang aneh yang terjadi. Para pimpinan duduk manis di atas, kenal akrab, bahkan pernah satu gelas dalam kopi, pernah satu batang dalam rokok. Anggota di bawah kecot nggak pukul lagu. Betul lah betul. Ini kadang-kadang yang bikin kecot di lapangan bukan petinggi, tapi anggota di bawah yang kagak paham berorganisasi. Akhirnya mengedepankan ego, mengedepankan egonya. Betul lah betul. Ngerasa temennya banyak, ngerasa ormasnya paling hebat, merasa paling dan sebagainya, abang-abang. Padahalnya itu hanya sebatas apa legalitas organisasi. Hakikatnya kita bisa berdampingan bersama-sama di lapangan. Betul apa betul? Abang-abang sekalian, kalau kita selalu benturan di lapangan, kapan kita jadi juragan di kampung kita? Kalau Bang Reja AO, Bang Herin tadi bilang, ayo sama-sama. Ini Tangerang Selatan sedang pembangunan di mana-mana. Jangan sampai orang Tangerang, jangan sampai anak Tangerang Selatan cuma jadi penonton, kampungnya dibangun megah-megah. Saatnya kita turun ke lapangan jadi pemain. Apa selalu saya sampaikan, rebut, ambil, rampas apa yang menjadi hak dan milik kita sebagai putra daerah Tangerang Selatan, saudara-saudara. Pemersatu lintas ormas, hakikatnya kita semua saudara. Lantaran kita kurangnya silaturahmi, orang Betawi bilang kita jadi pada mati obor. Padahal mah begitu terjadi benturan, ujung-ujungnya ketemu encing, encang ketemu encang, engkong ketemu engkong. Betul apa betul? Abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kalau bicara ormas, keluarga saya kaya dengan ormas. Saya di FBR, abang saya yang satu di Pendekat Banten, abang ipar saya dan Koti Pemuda Pancasila pusat pengawalnya abang Yapto. Bahkan abang sepupu saya ketua DPW Forkabi Provinsi Provinsi Banten, kaya dengan organisasi. Ini sebetulnya kalau kita benturan di lapangan, ujung-ujungnya saudara-saudara juga, teman-teman juga malu sama kampung sebelah. Kalau kita bisa bergandengan tangan, kenapa tidak? Kalau kita bisa bareng-bareng, why not? Kenapa tidak, saudara-saudara? Inilah mudah-mudahan jadi tonggak awal, jadi momentum awal ke depannya. Kita satukan visi, kita satukan misi kita. Ayo, bagaimana ke depannya putra-putra daerah menjadi tuan rumah di Kampung Sirik Jangan. Barusan tadi sore saya silaturahmi ke tempatnya Abang Agus Kalong. Ada satu kalimat yang saya sangat mengharu biru bangga kepada Bang Haji Agus Kalong. Kenapa? Ini kampung kita udah wayahnya kita jadi pemain. Jangan sampai kita jadi kayak tikus mati di lumbung padi. Orang mana-mana pendatang pada nyampe ke kampung kita, buka usaha, proyek, job di mana-mana. Pada naik mobilnya cakep-cakep, mobilnya tinggi-tinggi, rumahnya gedong-gedong. Lah kita orang kampung makin minggir, kontrakan kagak bayar-bayar, ngeridit motor kagak bayar-bayar, diran dibetot galakan kita. Betul apa betul? Benar-benar.
Abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Laskar Tangerang Selatan menjadi motor memperakasai acara malam hari ini dalam rangka memperingati 1 Muharram tahun baru Islam. Ini kita jadikan momentum berharga, bahkan momentum bersejarah buat teman-teman Tangerang Selatan. Saatnya kita hijrahkan pola pikir kita, hijrahkan pendapat kita, hijrahkan jati diri dan pribadi kita menjadi apa? Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau tahun kemarin, tahun baru ini Muharram ini kita jadikan momentum muhasabah diri kita. Tahun kemarin kalau seandainya secara pribadi kita banyak dosa, banyak hilaf, kebanyakan maksiat kita, tekadkan, bulatkan niat kita tahun ini dan kedepannya harus lebih baik daripada tahun kemarin. Insya Allah ngingangketin kita. Ya ayyuhalladzina amanu walladzina hajaru. Hai orang-orang yang beriman, orang yang beriman yang yakin bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin tidak akan pernah putus asa. Orang beriman selalu optimis, tidak pesimis. Kenapa? Innalladzina qalu rabbunallah. Orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, summastaqamu, dia istiqomah bahwa Allah adalah Tuhannya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan turunkan malaikat-malaikat yang akan senantiasa mendampinginya, tidak pernah ada rasa takut, khawatir dan gelisah. Ada orang yang berhijrah. Hijrah ini bukan orang yang pindah dari Tangsel ke Tangkot, bukan orang yang pindah dari Pondok Aren ke Perigi, bukan orang yang pindah dari Perigi ke Ciputat, tetapi hijrah dalam arti kata yang luas, menghijrahkan lahir dan batin kita menjadi individu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Muharram selalu identik, kalau orang Betawi bilang 10 Muharram itu lebaran anak yatim. Padahal kagak ada kolerasinya Muharram sama lebaran yatim. Cuman terkadang kita nyangkut-nyangkutin 10 Muharram lebaran anak-anak yatim. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan begitu bulan Muharram tiba, begitu Muharram datang, orang gegap gempita seluruh dari kota sampai desa, seluruh pelosok-pelosok Naden santunan yatim, masjid santunan yatim, musola santunan yatim, majlis taklim santunan yatim, ormas santunan yatim. Padahal kalau kita mau nyantunin anak yatim nggak perlu nunggu Muharram. Betul apa betul? Di mana ada rejeki, di situ ada jatah anak-anak yatim. Rejeki harta yang kita punya nggak semuanya punya kita. Kenapa? Sebagian harta yang kita punya ada hak-hak anak yatim yang harus kita serahkan. Contoh begini, kita kalau seandainya makan mulu kagak berak-berak, penyakit apa bukan? Kita makan mulu kagak berak-berak, penyakit apa bukan? Sama ormas juga ngondisin proyek mulu kagak ingat anak yatim, penyakit. Betul apa betul? Proyek urugan dia kondisiin, galian kabel dia kondisiin, paparan reklame dia kondisiin, pembangunan ruko dia kondisiin, ngaspal jalanan dia kondisiin, gali got apa drainase dia kondisiin. Tapi begitu dia dapat lupa sama anak yatim. Liatin aja, kadang-kadang tuh oknum anggota di bawah begitu cuman cari kehidupan di organisasi tapi lupa menghidupkan organisasinya. Betul apa betul? Kadang-kadang orang oknum anggota ormas cuman cari perlindungan di belakang atribut ormasnya. Betul apa betul? Kadang-kadang masalah pribadi bawa-bawa organisasi akhirnya jadi konflik berkepanjangan dan melebar kemana-mana. Betul apa betul? Cuman sayang kemarin melecet, saya pikir Abang Reja AO bakal dampingin Bang Ben, ternyata lolos kagak. Hadirin, kemudian gue kata doain mudah-mudahan periode berikutnya. Amin. Hadirin abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan nunggu punya buat nyantunin anak-anak yatim. Jangan nunggu kita ada baru ingat anak yatim. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Karena hakikatnya bukan anak yatim yang ngumpet di ketek kita, kita yang numpang ngumpet di ketek anak-anak yatim. Kenapa? Rasulullah diberikan julukan Abal Yatim, bapaknya anak-anak yatim, karena Rasul terlahir ke dunia dalam keadaan anak yatim. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau sedikit kita kupas, ada satu cerita ini muhasabah hikmah buat kita. Rasul Nabi kita, Nabi dan Rasul kita lahir tanggal berapa? Tanggal berapa?
tanggal 12 Rabiul Awal. Rekan-rekan majlis yang tiap harinya ngaji, yang tiap harinya bergelut dengan sholawat, abang Ustadz mau tanya, siapa ayahanda Rasulullah? Siapa ayahanda Rasulullah? Siapa ibunda Rasulullah? Siapa kakeknya Rasulullah? Siapa pamannya Rasulullah? Dirangkum, diikat menjadi nasyid kasidah yang selalu terngiang di telinga kita. Abdullah nama ayahnya, Aminah Abu Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Itulah kisah sang Rasul, itulah kisah sang Rasul. Penuh begitu Rasulullah adalah orang yang paling gembira, paling senang mendengar Rasulullah lahir. Saking gembiranya Abu Lahab mendengar keponakannya lahir, seluruh harta bendanya dia sedekahkan. Kambing dia sembelih, ontak dia sembelih, emas, intan, perak, berlian dia sedekahkan. Saking girangnya Rasulullah lahir. Alhamdulillah. Setelah dia sedekahkan, dikumpulkan budak-budaknya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab jangankan mati, hidup Abu Lahab sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Tapi walaupun sudah divonis masuk neraka, Abu Lahab orang yang paling senang ketika Rasulullah lahir. Kata siapa? Lihat Allah abadikan dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi saya selana wa amra'atuhu fi jidha. Ini ayat lagi ngejelasin Abu Lahab jangankan mati, hidup sudah divonis masuk neraka. Tapi walaupun divonis masuk neraka, begitu Rasul lahir, seluruh harta bendanya dia sedekahkan. Bahkan budaknya dia kumpulkan, dia pilih budak terbaiknya. Terpilihlah Tuwaibah pada saat itu. Dipanggil Tuwaibah oleh Abu Lahab. Hai Tuwaibah, iya Tuhan, kau mau bebas? Mau Tuhan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Susui keponakanku yang baru lahir. Maka wanita pertama yang menyusui Rasul setelah lahir adalah budaknya Abu Lahab yang bernama Tuwaibah. Ada keanehan? Apa anehnya? Tuwaibah punya anak balita yang masih menyusui. Yang bikin aneh, mohon maaf, payudaranya yang sebelah kanan udah kopek, udah lempek, udah peot, gabuk, nggak ada isinya. Yang masih keluar air susu cuman yang kiri. Begitu Rasul mau disusuin dari sebelah kiri, Rasul nolak, nggak mau. Bukan Rasul nggak toyan amat ketek nenek-nenek. Kenapa? Rasul tahu Tuwaibah punya anak kandung, ini hak milik anak-anak kandungnya Tuwaibah. Rasul nggak mau ngambil yang bukan hak dan miliknya. Rasul ngajarin kita nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kejujuran. Jangan ambil kalau bukan punya kita, jangan rampas kalau bukan hak dan milik kita. Berapa lama? 1 minggu. Setelah itu ada wanita kedua yang nyusuin Rasul. Siapa? Orang dari Bukit Taif, dari suku Baduy, namanya Halimatus Sa'diyah. Nih ceritanya di sini intinya. Halimah orang Taif, hidupnya miskin dengan harta. Setiap seminggu 3 kali turun dari Taif ke Mekah. Ngapain? Rombongan perempuan nyari anak bayi kota Mekah yang mau disusuin, ngarepin dapat upah. Ternyata di rombongan wanita tersebut ada Halimah di antaranya. Halimah orang miskin naik keledai. Keledai tahu keledai? Keledai tahu keledai? Kayak kambing gedean dikit, kayak kuda kecilan dikit, namanya keledai. Keledai Halimah begeng, cungkring, gering, bengek, penyakitan, jalannya lelet.
Halimah sering ketinggalan. Hari itu Halimah ketinggalan, nggak kebagian anak bayi yang disusui. Akhirnya ada temannya Halimah yang bilangin, Halimah masih ada satu anak bayi yang minta disusuin. Siapa? Putra Abdullah keturunan Abu Muttalib. Mau Halimah? Mau. Cuma anak yatim Halimah. Apa jawab Halimah? Biarkan, walaupun dia anak yatim, aku ikhlas, aku ridho. Diserahkanlah Rasulullah di pangkuan Halimatus Sa'diyah. Maaf ibu, bukan jorok. Halimah anaknya banyak, semuanya pada netek. Maaf, payudaranya dua-duanya udah ngampleh. Seizin Allah, begitu Rasul di pangkuan Halimah, tiba-tiba payudaranya melembung, bengkak, gede. Isinya banyak. Halimah tidak sadar hari itu diberkahi oleh Allah, ada Rasul di pangkuan Halimah. Terus Rasul dibawa pulang ke Taif, naik keledai. Keledainya yang tadinya kurus, gering, cangkreng, bengek, lelet, penyakitan. Begitu Rasul ditaikin ke atas keledai, keledainya jadi gemuk, larinya paling cepat, bahkan paling duluan sampai di Taif. Sepanjang perjalanan Halimah tidak sadar diberkahi oleh Allah, ada Rasul di pangkuan Halimah. Sampai di rumah, Halimah punya kambing 2. Tiba-tiba kambingnya beranak, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Halimah dan keluarganya masih tidak sadar diberkahi oleh Allah, ada Rasul di dalam rumah Halimah. Akhirnya pekarangan halaman kebun rumah Halimah tumbuh rumput yang subur, yang hijau. Orang satu kampung Taif bilang, kalau mau ngangon kambing tuh di rumah Halimah. Satu kampung Taif ngangon kambing di rumah Halimah. Halimah masih tidak sadar keluarganya diberkahi oleh Allah, ada Rasul di dalam rumah Halimah. Inti kisah pelajaran dari kisah ini adalah apa? Ternyata hadirin abang-abang, rekan-rekan jamaah sekalian, kalau rumah mau berkah, hadirkan Muhammad di dalam rumah kita. Usaha mau berkah, hadirkan Muhammad di tempat usaha kita. Ormas mau berkah, hadirkan Muhammad di tengah-tengah ormas kebanggaan kita. Maksudnya rumah mau berkah, sering-sering ngundang anak yatim ke rumah kita. Usaha mau berkah, sering-sering ngundang anak yatim ke tempat usaha kita. Ormas mau berkah dunia akhirat, sering-sering ormas ngadain santunan anak-anak yatim. Insya Allah ormasnya berkah, manfaat dunia dan akhirat. Insya ini menjadi tonggak awal untuk ormas Tangerang Selatan untuk merapatkan barisan dan meluruskan roh, satukan tujuan, visi dan misi kita. Tidak ada ormas yang dibuat itu kecuali ormas itu untuk kemaslahatan dan kebaikan untuk masyarakat banyak. Betul apa betul? Betul apa betul? Namanya ormas, organisasi massa. Artinya ormas adalah bagian dari masyarakat, maka ormas harus bermanfaat buat masyarakat. Jangan justru adanya ormas justru jadi sampah buat masyarakat, malu-maluin kampung ngadewek. Betul apa betul? Betul apa betul? Udah dia orang perigi, ormas perigi, berantem di perigi, ribut di perigi, yang malu orang perigi. Ormas Tangsel, berantem di Tangsel, berebut proyek di Tangsel, yang malu orang Tangsel. Hadirin abang-abang kalian yang mudah-mudahan semua ormas dapat kebagian jatah tugas. Ada yang bacain Pancasila, ada yang bacain Undang-Undang 45, ada yang dari jadi dirijen, ada yang bawain lagu mengheningkan cipta, yang tutup doa saya kebagian ujung penutupnya. Semuanya kebagian, indah rasanya, enak banget rasanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Buat abang-abang ormas, boleh kita bangga dengan atribut organisasi kita, tapi jangan mengkultuskan atribut kita lebih-lebih dari Tuhan dan Rasul kita. Betul apa betul? Benderanya diturunin, ngamuk kemana-mana. Betul? Tapi Rasul ulamanya dihina, dia diam saja. Ini yang terbalik. Betul apa betul? Atributnya dibakar, marah setengah mati, murkanya setengah mati, tapi Rasulnya, utamanya dihina, diinjak-injak, dinista, diam aja. Ini yang salah.
justru dengan kebanggaan atribut organisasi kita. Ayo sama-sama kita jaga, kita kawal, kita amankan para ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru kita. Insya siap amankan ulama, siap korban demi Islam, siap berkorban demi ulama. Takbir, takbir, takbir. Hadirin abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngeliat begini enak, ormas ngundang Habib majlis taklim ngaji bareng-bareng adem. Kenapa? Ini jadi rem buat ormas. Kadang-kadang ormas kalau udah ngumpul banyak teman akhirnya mohon maaf gedein adat daripada otak. Betul apa betul? Gedein ambek daripada ngedein akal. Betul apa betul? Insya Allah kumpul sama teman-teman majlis taklim sama habaib, hati jadi adem, pikiran juga jadi adem, pikiran jadi jernih. Insya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. LTS Pancasila Betawi enak kedengarannya bareng takbir. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi guru kita sampai, baca maulid satu fasal sambil sholawat. Abis itu ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa mundu alika bi hadidur ratul maknuna wa jawharatul mausuna wal ganu kulli yusbi wa yumsi fi sururin wa abtihaj biqurbi zuhuri israki hadza sirat wal uyun mutasawwifatun ila buruzi mutasawwiqatan ila tikati jawahiri dunudhi wa kullu dabatin li quraisyin natakat bi fasihil ibarah mu'linatil bi kamalil bishara wa ma min hamil hamalat fi dhalika an ila atat bi hamliha bi gulam min barakati sa'adati hadzal imam walam tarda was samawat taslim wa ta'zim bi buruzi hadzal basharil karim. Semua jamaah ya, bentar lagi guru kita datang. Saya minta semuanya sholawatnya dikeluarin, sholawat sambil bersedekah ya, untuk pondok pesantren Al-Madad yang ingin perluasan untuk pondok pesantren putrinya ya, semuanya sholawat. Ayo, mana suaranya? Pergi, mana?
semuanya yang hadir pada malam hari ini Allah kasih keberkahan, kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat, dan Allah jaga kita dari fitnah akhir zaman. Allah, kita dengan hadir niat pada malam hari ini Allah angkat virus corona semuanya. Ya Allah, hilangkan virus corona di negeri kita tercinta ini. Insya Allah mudah-mudahan barokah sholawat, barokah zikir. Kenapa? Karena corona ini jundun min junudillah, pasukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan penyakit dan Allah juga yang menyembuhkan. Kalau kita berbicara hakikat, dokter itu cuma wasilah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu